Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel dari kelas 12 IPS 4. Dan yang terhormat Ibu Lina Herlina sebagai guru pembimbing mata pelajaran sejarah perminatan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangannya pada perang antara Rusia dan Ukraina. Terbentuknya Uni Soviet bermula dari Nicholas II, seorang penguasa asal Rusia yang diminta untuk mengundurkan diri pada Maret 1917 dalam Revolusi Rusia. Karena adanya polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Setelah itu, pemerintah sementara Rusia pun mengambil alih sebelum akhirnya digulingkan oleh kaum Bolshevik melalui Revolusi Oktober pada 7 November 1917 yang dipimpin Vladimir Lenin. Uni Soviet secara resmi berdiri pada bulan Desember 1922 yang masih dipimpin oleh Vladimir Lenin. Setelah Uni Soviet berdiri, Lenin mulai menyebarkan paham komunis di bagian Eropa Timur. Dan ada pun kebijakan pemerintah Uni Soviet yang pertama ada kebijakan ekonomi baru. Kebijakan ekonomi baru adalah kebijakan ekonomi yang disusun oleh Vladimir Lenin untuk mencegah keruntuhan ekonomi Rusia. Kebijakan ekonomi baru memperbolehkan bisnis kecil dibuka kembali untuk keuntungan pribadi, sementara negara tetap menguasai bank, perdagangan luar negeri, dan industri besar. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan oleh Nikita Khrushchev disebut juga destalinisasi, yakni kebijakan yang bertentangan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Stalin. Stalin memfokuskan pada industri berat dan militer sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Nikita lebih berfokus pada revolusi agraria untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Yang ketiga, Leonid Brezhnev, ini kerap disebut sebagai doktrin Brezhnev. Kebijakan yang intinya mengesahkan berwenang Uni Soviet untuk melakukan intervensi di negara-negara komunis lainnya. Yang keempat, Stalinisme adalah kebijakan yang bagaimana membangun sosialisme dan membangun masyarakat komunis dipahami dan dilaksanakan oleh Joseph Stalin antara tahun 1929 sampai 1953. Dan yang kelima, Glasnost. Glasnost adalah yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintah Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Banyak negara-negara di bawah ini pengaruh komunis mengalami kemunduran dan melepaskan diri dari ideologi komunis. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah revolusi yang dilakukan oleh rakyatnya, karena mereka menilai jika ideologi komunis merupakan ideologi yang tidak relevan dan sulit untuk mensejahterakan rakyatnya. Uni Soviet yang menjadi negara terkuat tentunya akan hancur dan runtuh nantinya pada tanggal 26 Desember 1991 dan pecah menjadi 15 negara di mana sebelum hal itu terjadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan negara Uni Soviet runtuh. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Uni Soviet runtuh. Yang pertama, rakyat Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Karena memiliki wilayah yang luas, maka Uni Soviet memiliki budaya yang banyak juga dong. Karena itu banyak rakyatnya tidak memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Yang akhirnya mereka sering menyerang pemerintah pusat yang menyebabkan internal pemerintahan tersebut menjadi goyah. Yang kedua, sistem pemerintahan Uni Soviet bersifat totaliter totaliter karena itu rakyat Uni Soviet tidak bisa menyalurkan pendapatnya. Terjadilah konflik di beberapa daerah di Uni Soviet. Yang ketiga, kemiskinan melanda Uni Soviet karena kebijakan totaliter
dari totalitas dari masyarakat, dari rakyat yang tidak memiliki kreativitas dalam segi ekonomi, yang mana itu berdampak pada kemiskinan di Uni Soviet. Yang keempat, kebijakan Mikhail di saat kondisi Uni Soviet sedang kritis. Kemudian muncul kebijakan baru, yaitu kebijakan Glasnost, yang ada kebijakan ini mengalami kebuntuan sebab kebijakan tersebut nyatanya membuat ekonomi Uni Soviet menjadi semakin turun. Yang kelima, bubarnya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer pada blok Eropa Timur. Pakta Warsawa sendiri dibentuk untuk melawan blok Barat, yaitu Amerika. Sejak reformasi kebijakan Mikhail tadi membuat Pakta Warsawa ini perlahan menjadi melemah. Kenapa Rusia dan Ukraina terlibat konflik namun belum terjadi perang? Ternyata ketegangan antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak tahun 2013. Pada saat itu, Ukraina berusaha menggulingkan presidennya yang pro pada Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Karena peristiwa itulah akhirnya Rusia mencaplok semenanjung Crimea yang merupakan daerah Ukraina agar gabung dengan Rusia di tahun 2014. Tak lama setelah itu, ada gerakan separatis yang pro akan Rusia di beberapa daerah Ukraina dan mereka mendeklamasikan kemerdekaan dari ibu kota Ukraina. Karena peristiwa itu juga maka terjadilah pertempuran yang menewaskan 13.000 tentara dan warga sipil. Menurut Presiden Rusia, sebenarnya Ukraina adalah bagian dari Rusia secara budaya maupun historis. Dalam segi ekonomi, Rusia sebenarnya telah mengajak Ukraina untuk bergabung ke dalam Uni Ekonomi Eurasia. Uni Ekonomi Eurasia ini didirikan oleh Rusia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, khususnya negara bekas Uni Soviet. Tapi lagi-lagi Ukraina menolak dan lebih memilih untuk bergabung ke Uni Eropa dan NATO. Presiden Rusia pun sangat marah karena adanya prospek pangkalan NATO di perbatasan Ukraina ini, dan hal tersebut akan membuat garis merah antara kedua negara ini. Pihak Rusia juga mengatakan bahwa sebenarnya penempatan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina adalah antisipasi ekspansi NATO ke arah timur, dan juga ini merupakan reaksi Rusia atau hubungan intensif yang mulai dijalin antara NATO dan Ukraina. Keberpihakan Ukraina terhadap NATO pastinya membuat Rusia merasa terancam, khususnya daerah perbatasan. NATO juga meningkatkan dukungan terhadap Ukraina dalam hal persenjataan, pelatihan militer, dan personel militer. Presiden Jubi juga mempertimbangkan beberapa ribu pasukan Eropa Timur beserta dengan alutsista dan negara-negara yang beraliansi dengan NATO. Peluang peperangan antara Rusia dan Ukraina yang akan melibatkan blok Barat dan blok Timur ini pastinya terbuka. Dan sampai saat ini baik Rusia maupun Ukraina belum ada pembicaraan yang membuahkan hasil positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.